Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Muhammad Rois Nabahan dari kelas Junio akan mempresentasikan hasil demonstrasi eksplorasi reinforcement learning menggunakan algoritma Q-learning dengan studi kasus yang dibawakan mengenai Sound of Horse pergi menuju channel. Untuk mempersingkat waktu presentasi hasil demonstrasi, maka selanjutnya akan saya bawakan latar belakang cerita mengapa saya memilih kasus ini sebagai sampel eksplorasi. Berdasarkan permasalahan real-world case yang sedang hangat diberitakan pada platform media sosial, bahwa kabarnya Sound of Horus diindikasikan memakai barang terlarang menjadi buronan Polri. Sedangkan sebentar lagi, Coki akan janjian untuk syuting di channel YouTube MLI. Maka sekarang secara realistis, Coki harus mencari jalur aman agar tidak terciduk oleh Jenderal S, termasuk dengan prajurit ajudan dari sang jenderal. Dengan menggunakan konsep key learning pada eksplorasi model reinforcement learning, Coki harus menentukan rute berdasarkan tempat-tempat atau lokasi atau spot mana sajakah yang kurang aman untuk dilalui. Dengan kata lain, dia harus cepat sebelum ada sergapan atau halawan dari ajudan. Kita dapat membantu Coki menghindari dari sergapan, namun tidak mungkin, walaupun hanya 1% kemungkinan Coki harus memilih rute yang cukup jauh demi menghindari polisi. Dia akan tetap memaksakan diri untuk datang ke kantor MLI. Q-learning merupakan pencarian polisi yang optimal berdasarkan in the sense of expected value total reward over. Q-learning merupakan pencarian polisi. Bagian-bagian lainnya seperti polisi yang berfungsi memetakan state ke action, reward merupakan umpan balik untuk agent pemberian skor, episode merupakan agent berakhir pada terminating state atau dikenal tidak dapat action apapun pada proses learning. Sedangkan metode pemilihan action di mana agent melakukan pemilihan action secara random yang bertujuan dapat menginformasikan tentang environment secara mendalam. Rumusan masalah yang di sini saya pakai itu adalah berapakah rute tercepat yang dapat dia tempuh, berapakah key table yang didapatkan, episode manakah yang memiliki step range tertinggi. Nah, tujuan saya melakukan algoritma ini, memilih algoritma ini adalah rute yang pertama itu adalah rute terpendek dan tercepat yang dapat ditempuh oleh dia untuk menghindari frekuensi, mengetahui frekuensi pada setiap episode yang ada pada model pemrograman reinforcement learning. Key table, mengetahui key table dari hasil agent yang telah dijalankan oleh kita dan menentukan rutenya. Nah, ini adalah konsepnya, konsep algoritmanya. Di sini konsepnya saya memakai dari mana konsep algoritma. Ya, sebenarnya kasus pemakaian bahan terlarang ya, ceritanya gitu, Son of Horus yang sudah sempat berlalu gitu, dan dibuat sebuah cerita sederhana di mana konteksnya mohon maaf hanya sebagai objek dengan tanpa tujuan gitu ya, maksud menyinggung pihak manapun. Bila mana lihat dari flowchart dan berdasarkan intermezzo singkat dari latar belakang, kita dapat mengetahui kasus rekayasa yang kita buat. Sederhananya adalah bagaimana Coki dapat sampai ke kantor syutingnya untuk keperluan konten, tapi di saat bersamaan dia juga dikejar kasus yang cukup berat, yaitu pemakaian barang terlarang. Nah, hingga sampai saat seorang jenderal mengejar perbuatan dia untuk menangkapnya. Sekali lagi disclaimer, ini bukan kasus nyata, melainkan kasus rekayasa untuk menjalankan konsep algoritma ini. Lalu sederhananya, Coki harus berpikir bagaimana dia bisa sampai ke tempat kantornya dengan selamat dan menempuh jarak tercepat tanpa petugas polisi yang menghalangnya. Mudahnya kita anggap saja Coki ini sangat jago programming ya di sini. Dia memulai algoritma yang mengecoh, gitu, yang dapat mengecoh, mengetahui lokasi dan prediksi alur langkah dari yang sedikit gitu ya, dari yang terdikit sampai yang paling terbanyak gitu. Dengan menggunakan software Spider, ekstensi dari Anaconda ini, akhirnya dia memulai mencari lokasi aman yang dapat dia gunakan untuk mendapatkan rute terpendek atau tercepat. Kurang lebih di antara dari 15 sampai 20 langkah gitu ya. Untuk kali ini kebetulan Coki mendapatkan 17 langkah ini yang saya sudah train dari awal, sudah saya run, itu dapatnya 17 langkah yang sudah saya masukkan ke dalam PowerPoint, hasil dari prediksi learning-nya. Maka dia memulai untuk bersiap lagi gitu ya, ke tempat kerjanya gitu, tanpa ada halangan dari polisinya. Yang berikut coding yang sudah saya
buat atau pemrograman yang sudah saya jalankan. Nah, di sini ada agentnya yang dua ya. Class environment di sini, creating class for the environment. Di sini ada self action space. Nah, di sini apa namanya? Ada 4 gerakan ya. Ada gerakan up, down, dan left right gitu. Di sini juga ada self actions untuk menampilkan action space-nya. Self title, RL key learning. Ini belum saya ubah ini. Ada harusnya nama saya. Self geometry. Untuk format geometrinya ada height, pixels, environment height, and self-built environment. Nah, di sini ada dictionaries to draw the final route juga ada self D. Key for the dictionaries-nya ada self I sama dengan 0. Writing the final dictionary first time itu self C itu true, berarti dia ascending, showing the steps for longest found route. Untuk self longestnya itu 0 di sini. Terus showing the steps for the shortest route, self shortestnya 0 di sini. Function to build environment-nya di sini kita pakai self canvas widget. Dan untuk nemuin environment height-nya pixels and width itu lebarnya pixelnya dan tingginya gitu. Terus ada class key learning table ya yang kita pakai di sini. Itu learning rate itu 0,01, reward decay-nya itu 0,9, e-greedy-nya juga 0,9. Self actions, self learning rate, sini ada self LR, self gamma, reward decay, self epsilon, e-greedy. Di sini ada juga self key table, pada data frame. Di sini ada kolomnya self actions, itu data tipenya itu nanti float. Nah, di sini ada creating key table for cells of the final route. Di sini juga ada sama juga kayak tadi, kayak float. Di sini ada choose actions. Ini self observation. Di sini datanya pakai observation. Self check state axis. Untuk checking if the state exists in the table. Ada state yang ada di tabelnya gitu. Selection of the action itu 90%, di sini 0,9 tadi kan nilai dari epsilonnya 0,9 atau e-greedy-nya. Choosing the best action juga di sini ada. Untuk mencarinya self epsilon, state action-nya juga ada di sini, observation. Di sini ada choosing random action juga left 10% for choosing randomly action. Mungkin nanti lebih lengkapnya ada demonstrasi ya, saya kasih lihat. Next. Di sini juga kita import ya. Tidak lupa import library-nya juga di sini ada NumPy dan Tinker itu buat menghasilkan atau memunculkan, memvisualisasikan gitu ya GUI gitu. To build GUI, graphical user interface. Input time untuk apa namanya slow down the agent and to see how he runs. Mana kita bisa ngelihat dia tuh running gitu, kayak di slow down. From field, import image ini juga kita pakai library ini. Di sini pixelsnya kita pakai 40 dan environment height itu 9 dan environment width-nya juga 9, berarti di sini matriksnya 9 kali 9 ya. Terus di sini kita juga pakai ini obstacle ya. Obstacle-nya di sini ada kurang lebih ada 10 lebih lah gitu. Dan beberapa juga di sini saya sudah ubah gitu. Mulai dari model polis yang tadinya mungkin close road, terus yang tadinya juga ada building yang saya ubah beberapa gitu. Menjadi objek tertentu yang buat ngehalangin aja gitu. Bagaimana si agentnya tadi agent satunya tuh bisa sampai ke final gitu. Tempat final yang harusnya kita tuju. Nah, ini untuk selanjutnya ada build environment-nya juga. Ada di sini canvas widget. Di sini pakai background yang warna putih. Dan apa namanya? Di sini column range-nya juga sudah ditentukan semuanya. Row in range-nya juga sudah ditentukan. Di sini juga ada image obstacle, ada road close, ada tree, ada building.
Ada traffic lights, beberapa juga sudah saya ubah tadi ya, sudah saya jelaskan. Beberapa sudah saya ubah, diganti jadi polisi ya di sini. Karena studi kasusnya kita bedakan dari sampel atau contoh yang dikasih. Nah, ini juga ada self obstacle ini dari apa namanya lokasinya atau apa namanya spotnya lah, spotnya bisa dibilang. Ini pixel 3, pixel 4, anchor, and W ini ada NW, self obstacle, check. Kurang lebih ada berapa obstacle-nya? Ada 22 obstacle di sini. Next. Nah, di sini untuk pemodelan RL-nya ya, yang sudah hasil final ya. Setelah di run untuk RL reinforcement key learning algoritmanya. Di sini kita pakai refreshing environment juga pakai buat bisa di render lagi ya untuk berkali-kali gitu. Terus RL choosesnya action based observation actionnya. Juga ada nih apa string observation, RL text, an action and get observation and reward. Di sini kita mau apa namanya mengobservasi dan mendapatkan rewardnya gitu. Reinforcement learning juga ini ditransisikan dan dikalkulating dari the cost, dari costnya, and swiping the observationnya kita swipe, calculating the number of steps in the current episode. Jadi dihitung dari langkah dari episodenya gitu. Yang sekarang, episode yang sekarang. Di sini ada juga break while loop when it is the end of current episode. Jadi bisa di break gitu jika selesai dari apa namanya episode yang sekarang. When agent reach the goal or obstacle, jadi saat udah dapat nih goalnya atau obstacle-nya udah selesai nih, ya itu nanti otomatis berhenti gitu. Tidak terasa kita sudah sampai di tahap demonstrasi ya di sini. Nah, mungkin tahapnya agak lama gitu untuk mendemonstrasikan atau merunning code-nya untuk sampai hasil gitu, melihat kesimpulan dari algoritma yang sudah dijalankan. Nah, di sini kita dapat lihat ya, sudah saya ini belum, sudah saya share belum? Oke, belum ya. Sini saya share screen spider. Di sini ada dari environment-nya. Di sini kan tadi kita udah apa namanya input imply, tinter gitu kan, pixelsnya juga sudah kita sebutkan. Di sini juga ada class environment-nya juga sudah tadi, ada pergerakannya up down left right segala macam sudah saya sebutkan. Ada geometri juga di sini 0,1 ya kan, pixelsnya, environment height-nya, pixels dan width-nya gitu. Di sini ada dictionaries-nya, ada development apa namanya build environment-nya, terus ada column range-nya, ada row range-nya, obstacle juga sudah disebutkan lokasi obstacle-nya atau spot obstacle-nya dalam matrixnya juga sudah tadi. Terus ada flash image open juga sudah tadi kan untuk masukkan image-nya agent 1 nya, dan tadi buat agent-nya di sini saya gantikan jadi yang awalnya tadinya robot saya ganti jadi objek manusia gitu di sini biar lebih realistis. Sudah image flash ini untuk image flag untuk apa namanya untuk sampai hasil gitu di final, biar kelihatan nanti pas saat si orang ini objek orang ini sampai di final kita tahu bahwa si running code-nya sudah selesai gitu dan dapat melihat uh, jarak yang terdekat gitu atau yang step yang paling banyak atau step paling terdikitnya. Sini juga ada dev reset biar apa namanya biar bisa di reset lagi gitu. Canvas, image, anchor, dan segala macamnya sini sudah sebutkan seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Calculating reward, di sini juga ada next state, rewardnya 1, down through, next goal. Checking currently found route is shorter. Segala macamnya sudah saya ini juga saving the number of steps. Saving ini the longest route tadi kan sudah di save gitu kan untuk men-save rute yang paling panjangnya, dan ini juga ada saving the number of steps for the shortest route gitu. Di sini juga ada bisa clearing the dictionary for the final route. Jadinya jika final apa rutenya sudah final gitu
dictionary-nya otomatis dengan sendirinya kita di-clear gitu. Ini ada reward 1, reward 0 gitu kan. Juga ada sini obstacle, ada don't false, don't true gitu. Kalau untuk reward 1 don't true, dan untuk reward 0 tuh false gitu. Nah, the shortest route, nah ini sampai ke bawahnya gitu ya, dan lain-lainnya. Ini juga ada apa namanya environment dari agent brain. Di sini juga tidak lupa ada apa importing libraries-nya juga kita import. Banyak sini ada class key learning table juga kita masukkan kan untuk creating class for the key learning table tuh buat membuat algoritma key learningnya gitu kan. Di sini ada self actions dan seperti saya sudah sebutkan tadi ada self gamma, self filling rate, self epsilon, toy greedy, self key table gitu kan dengan nilai masing-masingnya juga ada 0,01 gitu, 0,9 dari reward decay-nya dan E greedy juga 0,9 gitu. Artinya kan di sini ada 90% gitu kan. Di sini ada div choose action untuk apa namanya function for choosing the action for the agent gitu. Untuk memilih action dari si agennya. Checking if the state exists in the table gitu kan. Untuk melihat apa namanya mengecek gitu kan. State ada nggak sih state yang di tabelnya gitu. Nah, function for learning update key table with new knowledge. Di sini juga bisa apa namanya mempelajari sendiri gitu. Jadi si key table-nya ini atau key learning-nya ini bisa dapat mempelajari sendiri gitu untuk menghasilkan rute terdekat dan rute terjauhnya gitu. Ada key predict juga di sini. Next stage, goal, next stage, goal, next stage, obstacle gitu kan. Di sini bisa nyari goalnya, jadi obstacle-nya gitu. Targetnya reward gitu kan. Sini. Terus ada maksimumnya dan segala macam. Di sini ada printing the key table untuk mencari nilai key table-nya juga di sini bisa. Terus comparing the index with the coordinate writing in the new key table gitu. Jadi bisa di comparing gitu nilainya dari key table yang sudah di running sebelumnya sampai key table yang setelahnya gitu. Kira apa? Key table yang sudah di running setelahnya. Jadi bisa di comparing di sini. Bisa di plotting juga, plotting the results for the number of steps. Di sini stepnya atau langkah-langkahnya itu bisa di plotting ya dari hasilnya. Function to make distance between figures. Di sini juga ada semuanya gitu kan buat PLT figure ya, buat plot figure-nya segala macam. Buat apa namanya ngasih jarak dari foto ke fotonya. Juga ada episode via cost nih ada kan di sini dari X label, Y label semuanya sudah ada. Terus ada ini run agent fungsinya untuk peran ya untuk apa menghasilkan kodenya apa bukan kode apa nih algoritmanya gitu untuk melihat gimana gitu si objek orang tadi gitu sampai ke final. Ini saya new share aja biar gampang di semuanya aja. Bentar, screen, pause dulu bentar. Nah di sini kita bisa lihat ya. Di sini kita mau running algoritmanya dari ini ya apa namanya kita import juga librariesnya, importing classesnya, environment kan from environment import environment kan tadi from agent brain import key learning table. Nah ini buat cari apa buat makai dari algoritma key learning table di sini. Di sini juga kita pakai some cost for all episodes in result list for the plotting episodes via steps. Jadi ada yang apa namanya hasil dari plottingnya episode plottingnya dari langkah-langkahnya gitu ada hasilnya. Terus ada ditambahkan gitu kan some cost for all episodes. Jadi semua episode itu ditambahkan itu dia hasil baris akhir ya. Nah, sini juga ada for episode in range 700. Di sini saya pakainya 700 itu episode-nya. While through refreshing environment, jadi bisa di refresh lagi nih di render dan segala macam di sini ya. Tinggal kita running saja di sini. Kita running, tunggu bentar. Kita agak lama di sini kita runningnya. Nanti sampai di ini ya,
Kan ini banyak banyak polisi nih di sini. Ada apa namanya? Polisi dan polisi juga. Ada lampu merah, ada. Nah, di sini kantornya nih, kantornya. Nah, ini kalau misalnya udah sampai di sini flagnya, ada flag ya sudah sampai final di sini untuk mencari rutenya. Mungkin agak lama, kita tunggu sebentar saja. Terus sebentar lagi mungkin sambil lihat ke sini mungkin ke slide ya. Slide kita lihat saja di sini ada ya di sini hasilnya ya hasil yang sudah saya running sebelumnya gitu ya. Kalau yang untuk demonstrasi ini nanti kita lihat apakah bisa kita comparing gitu kan hasilnya. Mungkin dari yang ini bisa lebih dikit atau mungkin bisa lebih banyak gitu dari yang sebelumnya saya running. Sini kan bisa kita lihat nih, dari hasil yang sebelumnya episode-nya kan kita pakai 300 nih, episode 300. Dari steps-nya ini di sini yang paling tinggi itu 50 lebih lah steps-nya. Steps over episodes. Juga ada episodes over time. Di sini ada 35 detik, di sini kan berapa episode kan ada 300 lebih, mencapai 300 atau bahkan 300 lebih. Di sini juga ada episode 300 di sini kan untuk sum of key value. Di sini kan di sini yang paling tinggi itu udah melebihi 8 gitu. Rata-rata emang apa ya kebanyakan di angka tengah itu di 6 mungkin di 6 dan sampai 4 sampai 6 lah range-nya. Ini ada episode via steps juga. Hasilnya di sini pakai yang tadi yang episode 700 ya. Episode 700. Ini pakai stepsnya itu 250 hasilnya. Di sini 300, hampir mencapai 300. Sedangkan episode via cost-nya di sini yang 700 ini dari 0 sampai 700 ini terlihat ya bertahap gitu semakin lama itu semakin panjang gitu si cost-nya gitu kan apa namanya garis cost-nya dari 0 kan 0,0 gitu kan sampai yang 700 tuh 1 gitu kan kadang ada yang di minus 0,7 gitu step apa namanya cost-nya. Nanti dulu kita lihat hasilnya dulu deh jangan langsung kesimpulan. Sudah muncul hasilnya. Oke, sudah muncul ya di sini hasilnya. Oh, ini dia dia ngambil apa namanya? Yang jauh dia malah ya di sini. Kalau yang sebelumnya kan kalau yang sudah saya hitung dia itu langkahnya itu 17 kalau nggak salah 17 langkah. Nah, ini paling dekat nih. Ini kan ini kan saya belum ganti ya namanya kan masih Sikar Valentine nih. Sudah saya ganti namanya. Di sini dia ngambil rutenya lumayan jauh ya di sini. Mungkin bisa kita comparing saja. Nih, kalau yang sekarang kita dapatkan kan dari hasil matriksnya juga 9 kali 9 ya, jadi lumayan banyak ini. Terus di sini ada juga length of Q table-nya itu 60. Terus yang atas juga ada length of final key table-nya di sini beda malah 24 dari yang awal saya hitung. Kita comparing saja. Ini ada the shortest rutenya 59 malah di sini. Rute paling pendeknya 59. Jadi mungkin ya tiap kali ini kan di render terus ya di refresh gitu kan jadinya dia berubah-ubah gitu datanya. Jadi dia ngebaca dengan otomatis malah ngambil rutenya paling pendek 59 padahal sebelumnya 17 gitu. Ini ada longest rutenya di sini 161. Mungkin kalau misalnya masih ada waktu kita comparing dikit lah. Coba kita random sekali lagi mungkin dapat yang lebih kecil gitu atau ya. Nah, kita sambil liatin aja ya sini. Siapa tahu beneran dapat yang lebih kecil atau mungkin mendekati minimal lebih kecil. Soalnya ini lumayan jauh juga ya, tadi 59 langkah itu stepsnya, lumayan jauh. Kita tunggu saja sebentar. Di pause dulu kali ya.
Ini sudah saya tadi ya, saya sempat pause, sudah saya running, akhirnya hasilnya juga sama. Di sini malah mungkin dia malah lebih rendah, beda satu langkah di sini. The shortest route-nya dia 16 malah dari yang sebelumnya, yang saya sudah saya sudah run awal-awal. Di sini longest route-nya 149, mendekati 150. Sedangkan yang waktu saya awal run itu tadi tuh kalau nggak salah itu 140, jadi beda 9 langkah di sini. Tapi kalau rute terpendeknya malah lebih bagus gitu kan. Kita mau cari rute tercepat di sini malah lebih bagus 16 rute gitu kan. 16 langkah gitu. Terus apa namanya? Nilai key table-nya kalau yang sebelumnya ini yang saya sudah haran awal-awal 15 nih kan key table-nya full length key table-nya 60. Kalau yang sekarang mungkin agak beda mungkin ya yang sekarang atau mungkin sama. Oh, sama length full table-nya juga sama di sini. Terus yang final table-nya 15 untuk final rute. Nah, udah sudah saya run semua di sini. Terus kembali lagi ke PowerPoint. Ya, mungkin sudah kali ya sejauh ini saya sudah running code-nya, sudah semuanya. Kiru kalam mungkin ya, tanpa basa-basi. Karena banyak waktu juga tersita gitu dari rumitnya saya menjelaskan demonstrasi pemrograman dan emang agak lama juga tadi kan running code-nya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan serta kekeliruan gitu dari saya. Semuanya juga berasal dari kesalahan saya sendiri gitu ya. Mungkin kurang menyiapkan, kurang mempersiapi apa namanya demonstrasinya dan segala macam dan banyak hal yang tidak terduga gitu. Tadi aja saya kira apa demonstrasinya sama gitu, kira kan tidak gitu. Dan banyak mengalami human error. Ya, baiklah begitu. Kalau kalau mungkin ini adalah akhir dari presentasi saya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.